Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taretan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, post saya ini akan ditujukan untuk menceritakan kepada kalian semua pengalaman saya menemani istri saya untuk membuat State ID. State ID diperlukan sebagai pengganti paspor karena kalau kita berada di Amerika, kemudian kita kemana-mana membawa paspor, pasti akan merepotkan. Oleh sebab itu, dengan memiliki State ID, memudahkan kita untuk bisa kemana-mana, sekaligus juga agar paspor kita menjadi aman. Nah, untuk membuat State ID ini, sebenarnya caranya tidak terlalu susah. Salah satu yang harus kita ketahui adalah bahwa State ID ini di Arizona dibuat di sebuah kantor pemerintah yang dikenal sebagai Arizona MVD, Arizona Mobile Vehicle Division, yang mana Arizona MVD ini merupakan bagian dari ADOT atau yang dikenal sebagai Arizona Department of Transportation, atau di Indonesia kita kenal sebagai Departemen Perhubungan, mirip seperti itu. Kebetulan lokasi dari Arizona MVD tidak terlalu jauh dari apartemen kami, yaitu tepatnya di 7339 East Paradise, Scottsdale, Arizona 85260. Nah, ketika kita akan membuat State ID ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentu saja adalah membuat janji. Karena kebetulan situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi, maka untuk memastikan agar ketika kita membuat State ID itu tidak ada masalah, terlebih dahulu kita harus membuat janji melalui telepon. Saya melakukannya 1 hari sebelum saya datang ke kantor, dan saya melihat nomor dari MVD tadi itu melalui Google Maps. Di situ terlihat jelas nomornya, kita tinggal menghubungi kemudian kita buat janji. Nah, kebetulan pas pada waktu saya membuat janji, ternyata dari pihak kantor tidak terlalu mempermasalahkan jika andai kata saya dan istri saya itu langsung datang atau istilahnya walk in ke kantor MVD, sehingga tidak perlu kemudian kami repot-repot untuk mendaftarkan nama kami melalui telepon. Nah, keesokan harinya kami datang ke kantor. Jadi kantor ini dimulai sekitar jam 8 sampai jam 4 atau 5, ya sama seperti waktu kantor di Indonesia. Nah, supaya tidak terlalu siang, kami datang sekitar jam 9 atau setengah 10-an supaya lebih longgar. Sebelum itu, supaya prosesnya menjadi cepat, maka perlu dipersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah paspor, kemudian juga DS 2019, karena DS 2019 itu merupakan penanda berapa lama kita tinggal di Amerika. Kemudian I-94 atau surat keterangan bahwa kita masuk ke Amerika itu secara legal. Dan pastikan bahwa kita membawa kedua versi dari dokumen-dokumen tersebut ya. Yang pertama paspornya yang asli, kemudian fotokopi, kemudian DS-nya juga asli, I-94 juga asli, sekaligus juga fotokopinya. Oh ya, jangan lupa bahwa untuk mengurus State ID ini juga para pengurus dibebani uang administrasi sebesar $12, dan itu sepertinya merupakan ketentuan dari state. Nah, ketika kita sampai ke lokasi MVD, kita langsung masuk saja ke dalamnya. Di situ nanti akan bertemu dengan resepsionis yang akan menanyakan apakah sudah ada janji atau tidak. Karena kebetulan kami tidak membuat janji, maka kami langsung saja di situ menyampaikan bahwa kami tidak ada janji. Kemudian resepsionis ini juga menanyakan apakah dokumennya sudah siap, disebutkan beberapa, dan kami waktu itu sudah siap semuanya. Nah, sebelum masuk ke proses pencatatan, ditanya beberapa hal terkait dengan kondisi dari
siapa yang akan membuat state ID, kemudian apakah state ID-nya itu merupakan state ID yang pertama ataukah mau dilanjutkan atau bagaimana. Jadi interviewnya interview umum saja. Nah, setelah selesai interview yang berhubungan dengan kondisi umum tadi, kemudian istri saya diminta untuk foto. Sepertinya waktu yang dibutuhkan tidak sampai 5 menit karena resepsionisnya termasuk cekatan dan orangnya juga ramah. Kemudian oleh resepsionis itu dipersilahkan untuk menunggu sekitar 1-2 menit di lokasi loket yang ada di sekitar ruangan itu. Jadi kebetulan yang melakukan atau membutuhkan ID, entah membutuhkan ID yang baru atau melanjutkan itu cukup banyak, sehingga antriannya juga lumayan tetapi tidak terlalu lama. Nah, setelah kita berada di depan loket, maka petugas akan memanggil, kemudian saya datang ke loket tersebut, kemudian diinterview lagi. Yang pertama, seingat saya yang diinterview itu adalah apakah cuma buat ID saja, ataukah mau buat travel ID, ataukah mau buat driving license. Jadi para taretan sekalian, ternyata Arizona MVD ini juga melayani pembuatan travel ID dan juga driving license atau SIM ya. Jadi pelayanannya luar biasa, cukup banyak cakupannya. Kalau di Indonesia KTP ini biasanya di Dinas Kependudukan, kalau di sini KTP state ini ternyata dilakukan di Arizona MVD. Kemudian setelah semua pertanyaan di awal itu dijawab, yaitu kami hanya sekedar membuat state ID saja. Istri saya kemudian diminta untuk mengisi formulir, kemudian diminta untuk memastikan jawaban dari formulir tersebut. Kemudian diinterview, misalnya warna mata apa, kemudian warna rambut, kemudian tinggi badan, kemudian berat badan. Dan setelah semua informasi yang ada di formulir itu lengkap, maka kami diminta untuk membayar administrasi yang besarnya $12. Nah, saran saya kalau misalnya kalian semua ingin membuat state ID, saya sarankan untuk membayar dengan menggunakan debit card, karena kalau menggunakan cash itu kembaliannya akan makan waktu, lebih baik pakai debit card saja. Kemudian setelah pembayaran selesai, kami diberi kwitansi, kemudian informasikan bahwa state ID ini akan dikirim 2 minggu setelah proses pembuatan, dikirim ke rumah maksimal 2 minggu. Nah, kami juga diminta untuk memastikan alamat yang tertulis di situ benar, apakah sesuai dengan apa yang ada di formulir. Kemudian diminta untuk mengecek kotak surat, karena state ID itu akan dikirim ke kotak surat kami di apartemen kami. Jadi secara umum proses pembuatan state ID di sini tidak terlalu susah. Bahkan saya katakan sangat cepat, terus juga kami tidak menunggu lama, meskipun memang karena ini situasi baru ya, tetap saja kadang kondisinya agak menegangkan, tetapi itu tidak ada masalah. Dan semua yang ada di sini, petugas-petugasnya sepertinya mereka sudah paham tupoksinya, sehingga ketika misalnya ada permasalahan seperti saya kemarin lupa untuk membawa DS yang asli, kemudian juga DS-nya hanya bagian depannya saja dan bagian belakangnya lupa untuk di copy, ternyata ada petugasnya memaklumi itu. Padahal biasanya kalau di Indonesia kadang-kadang hal yang seperti ini menjadi permasalahan dan kadang-kadang kita diminta pulang. Tapi kalau di Amerika, khususnya di Arizona, sepertinya memang para pegawainya ini dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga siapapun yang datang harus dilayani dan pelayanannya itu harus sampai selesai. Mungkin itu kesan dari saya dan cerita dari saya terkait dengan pembuatan state ID. Untuk kisah atau cerita selanjutnya ditunggu saja ya, tetap di kanal kesayangan kita semua, The Madris Angel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.